Boleh sampaikan ke ustazahnya yang masih berada di luar. Yang masih berada di luar, ustazahnya saya tunggu 1 menit. Ustaz dan ustazahnya yang di luar 1 menit dari sekarang. Silakan ustazahnya yang selain panitia konsumsi dan panitia inti masuk dalam. Oke, ustazahnya yang bukan panitia inti dan panitia konsumsi masuk dalam. Oke, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih puasa? Ya, kalau masih puasa jangan lemas-lemas. Puasa itu harus segar, harus semangat. Kalau lemas-lemas, tanda-tanda itu jangan-jangan mokel tadi siang ya. Harus segar. Yang puasa harus segar, harus semangat, harus kuat. Kalau lemas-lemas itu nggak percaya gitu, ya. Ini mokel ini dalam kamar mandi bawa jus tadi itu, ya. Oke. Jawab salam. Kalau belum semangat, tidak berdiam di salam. Ya. Ayo semuanya, perhatikan. Semuanya perhatikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang ar-rijal atau nisa ini ya. Oke, kita lombakan aja coba mana yang menang ini. Yang semangat mana, yang Anissa atau Anissa. Oke, sekarang Anissa dulu. Tunjukkan semangat kalian, jawab salam dengan ya semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Bisa jangan mau kalah, ya. Jangan mau kalah. Kalau lemes bisa, sudah ketinggalan zaman kalian lemes, ya. Puasa itu harus sudah bugar. Kalau lemes itu zaman ya udah lama itu ya. Jawab salam Nabi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Yang penting semua sudah jawab, senang lagi, ya. Oke. Kita sekarang akan menyimak materi atau cerita atau kisah atau tausiah atau penyampaian atau ibrah mau'izah hasanah, apa lagi namanya? Banyak ya. Ada ustaz kita ini kepala sekolah SD Integral Hidayatullah ya, tahun 2018 ya. Nah, kepala sekolah SD Integral Hidayatullah Menggala tahun 2018. Ini kalian masih TK mungkin ya. Ada yang kenal Ustaz Sarip ya? Beliau ketua yayasan
di Metro, di Hidayatullah Metro. Siapa yang asalnya dari Metro? Angkat tangan. Oh, Pak Ren dari Metro. Tapi siapa yang pernah ke Metro? Angkat tangan. Alhamdulillah. Yang belum ke Metro, ya mainnya kurang jauh. Ya, jalan-jalan, depresi, ya. Oke. Ustaz Ahmad Syarif, ya beliau sekarang banyak jabatannya. Ketua DPD Hidayatullah Metro Kota, ya. Terus pimpinan Pondok Pesantren Umar bin Khattab Metro. Nah, jadi cabang kita di Metro apa? Di Pahaura. Oke, gak apa-apa. Sampaikan saja. Apa? Sapira. Tadi sudah. Saya kira Sapira mau diajak Metro pulangnya. Ya. Ya, jadi beliau pimpinan Pondok Pesantren Hidayatullah, ya, yang di Metro. Nama pondok pesantrennya Umar bin Khattab. Nanti yang mau ke sana boleh. Habis ini siapa yang kelas 6 sini? Yang putra terutama, ya, yang putra silakan kalau mau sekolah di kota. Metro itu kota, ya. Jadi silakan ke Metro, ya. Silakan ke Metro. Oke, insyaallah waktu dan tempat kami persilakan Ustaz Syarif. Panjang nanti kalau ini, ya, waktunya memang sudah ini. Jadi nanti kita selesai kajian, kita doa bersama dulu sebelum ini, sebelum berbuka puasa. Ya, kita yasinan dulu. Ada yang ulang tahun, terus ada yang meninggal dunia. Nanti kita ini doakan sama-sama, ya. Oke, ya, siap? Yang enggak mendengarkan nanti tolong ustadznya dijewel satu-satu, ya. Dijewel satu-satu, ustazahnya juga, ya. Boleh dijewel satu-satu kalau ini, kalau tidak mendengarkan. Oke, Ustaz, saya persilakan waktu dan tempat pada tafadhol masykur. Dimulai, ya. Cek 1, 2. Saya awali dengan pantun, boleh? Pantun, ya. Daun salam daun jati, yang jawab salam semoga segera naik haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pahala menjawab salam itu 30 hasanat, 30 kebaikan. Saya ulang sekali lagi, mau? Saya ulang, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pantun yang kedua, ubur-ubur ikan lele. Semangat, ya, Le. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Pertama, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Tuhan langit dan bumi, yang menciptakan
bumi dan langit dan seluruh alam semesta. Siapa nama Tuhan kita? Allah. Siapa yang ciptakan langit, Allah. laut, Allah. gunung, Allah. hewan, Allah. tumbuhan, Allah. donat? Manusia yang diciptakan, Allah juga yang mengizinkan. Tebak-tebakan dulu nih, mau? Tebak-tebakan dulu ya. Ini puasa semua? Semuanya? Haus nggak? Haus. Kenapa tetap puasa? Karena imannya yang kuat. Kalau imannya lemah, ada godaan sedikit pasti dia akan batal puasa. Tebak-tebakan. Kalau ini kira-kira apa ya? Coba perhatikan. Benar sekali, pinter semua anak SD, SMP, apa lagi? SD, MI dan MTS Hidayatullah Manggala. Tepuk tangan buat semuanya. Tetap lagi. Yang kedua nih, kira-kira apa nih? Apa? Ayam, benar sekali. SD Integral Hidayatullah, MI Integral Hidayatullah, dan MTS Al Izzah Hidayatullah Manggala. Luar biasa. Kalau ini apa nih? Apa? Apa? Oke, betul sekali. Ini terakhir nih, terakhir. Coba perhatikan. Siapa yang bisa jawab benarnya? Gajah. Suka sama gajah? Suka? Bu Guru, saya mau tanya sama Bu Guru sama Ustazah. Ustazah bukan Bu Guru ya di sini ya. Ustazah dan Ustaz. Ustazah suka gajah atau suka gaji? Oh iya. Adik-adik semuanya sudah pernah naik gajah? Mau naik gajah nggak? Mau. Nanti kita rencana studi tour ke Waikambas ya. Kalau Bu Guru mau saya tanya Ustazah, Ustazah suka naik gajah atau naik gaji? Amin, alhamdulillah. Saya mau tanya nih, siapa yang pernah lihat Allah? Ada yang pernah lihat Allah di sini? Angkat tangannya. Yang pernah lihat Allah ada? 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 Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tafakkaru fi khalqillah. Lihatlah ciptaan Allah. Lihat langit, lihat pohon. Pohon kok bagus benar. Lihat hewan-hewan. Tengok kanan, tengok kiri ke temennya. Coba tengok kanan semuanya, temennya coba tengok. Ada kuping temennya? Coba. Ada? Pegang kuping temennya. Tanya, ini buatan siapa? Kok bagus bener ini kupingnya? Ya. Kalau kau suka hati bilang oke. Ya, ya kita coba dulu ya. Yang putra nih, yang putra. Yang putra apa kabarnya? Baik. Yang putri apa kabarnya? Jadi jawabnya kita barengin yuk, kita kompakin. Teman-teman, apa kabarnya? Teman-teman, apa kabarnya? Jawabnya alhamdulillah. Kami senang, kami sehat, luar biasa. Hafalin ya. Teman-teman, apa kabarnya? Alhamdulillah. Kami senang, kami sehat, luar biasa. Kita lomba. Mana yang lebih semangat, putra atau putri? Kita nilai. Sekarang putranya. Ya putra, apa kabarnya? Kami senang, kami sehat, luar biasa.
50. Ya coba sekarang yang putri. Semangat ya. Udah hafal kan? Yang putri, apa kabarnya? Kami senang. 40 yang mana yang putra? Sekarang kita pakai gerakan ya. Teman-teman, apa kabarnya? Alhamdulillah. Kami senang, kami sehat, luar biasa. Gerakan tangannya, yang nggak gerak tangannya saya doakan buntung nanti. Teman-teman, apa kabarnya? Alhamdulillah. Kami senang, kami sehat, luar biasa. Coba nih semangat ustazahnya, yuk kita coba. Ustazah, apa kabarnya? Masya Allah, tepuk tangan buat kita semuanya. Yang kedua, selawat beserta salam kita haturkan kepada Nabiullah Muhammad. Nama Nabi disebut berselawat maka dapat pahala. Nabi Muhammad adalah Nabi pilihan yang kita jadikan panutan suri tauladan. Nabi Muhammad itu orangnya ganteng. Nabi Muhammad orangnya baik. Nabi Muhammad rajin sholat. Nabi Muhammad suka membantu. Nabi Muhammad suka bersedekah. Nabi Muhammad suka puasa. Nabi Muhammad suka tahajud. Siapa di sini yang kepingin seperti Nabi Muhammad? Siapa? Ustazahnya ada yang angkat tangan. Astagfirullah. Siapa sekali saya tanya ini ya? Siapa di sini yang kepingin seperti Nabi Muhammad? Alhamdulillah, saya doakan semua santri Hidayatul dan seluruh ustazah yang masuk surga semuanya. Saya sekarang mau cerita biasa atau cerita lucu? Cerita biasa, cerita lucu. Itu pasti permintaannya. Jadi Ramadan. Saya mau tanya dulu. Ramadan itu bulan suci apa bukan? Ramadan bulan suci apa bukan? Bukan. Bulan suci bukan? Bukan. Bulan suci apa bukan Ramadan? Ramadan itu udah jangan ngeyel. Mau tahu nggak? Tak kasih info ya. Kasih info masih. Ramadan itu bukan bulan suci. Di dalam Al-Quran, inna iddata syuhur indallah isna asyara syahran arba'atu hurum. Kata Allah di dalam Al-Quran, 1 tahun itu ada 12 bulan dan 4 bulannya bulan suci. Yang pertama Muharram, bulan di mana para nabi itu mendapatkan kemenangan. Nabi Nuh buatlah perang besar. Akhirnya mungkin kau semua orang masuk yang beriman dan seluruh umat berpasangan masuk. Itu terjadi di bulan Muharram. Nabi siapa lagi? Nabi Yunus dimakan ikan paus. Di dalam perut ikan selama 40 hari dia berzikir, lalu ikan itu memuntahkan ke pantai. Itu juga bulan Muharram. Nabi siapa lagi? Nabi Ibrahim. Aku raja Nabi. Siapa yang berani melawan aku akan aku hukum. Itu Ibrahim. Tangkap Ibrahim. Utusan Allah, Rasulullah ditangkap, diikat, kemudian ditaruh di ketapel yang sangat besar. Lalu bagian kumpulkan kayu bakar. Semua rakyat berkumpul di alun-alun.
Burung pipit yang kecil ini kasihan, Ibrahim dibakar, maka dia mau menolongnya, maka dia mengambil air dengan mulutnya. Setelah diambil penuh mulutnya, dia siram apinya itu. Tapi apinya nggak padam teman-teman, karena burung pipit mulutnya dia balik lagi. Terus sampai akhirnya siapa yang menolong Ibrahim? Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada api, "Hai api, jadilah engkau dingin. Ya nar, kuni bardan wa salaman." Kata Ibrahim di dalam api, "Loh, kok saya tidak terbakar?" Kata api, "Iya Ibrahim, aku diutus Allah untuk menjadi dingin." Orang-orang kafir dan raja Namrud, "Rasain Ibrahim." Itulah yang melarang saya. Orang-orang kafir, pasti Ibrahim sudah jadi abu. Iya, pasti sudah jadi abu. Sampai apinya padam, tinggal sisa abu. Tiba-tiba dari tumpukan abu itu muncullah sesosok Ibrahim yang masih utuh, tidak terbakar sedikit pun. Takbir. Kalau kau suka hati bilang oke. Yuk kita doa dulu nih, doa dulu. Kita doakan semoga pimpinan kita, Ketua Yayasan Hidayatullah Menggala Ustaz Sadarwadi selalu diberi kesehatan Allah. Lancar usahanya. Sehat selalu keluarganya. Kepala sekolah Ustadz Muhammad Rizki selalu sehat. Para ustadz-ustadzanya pada berkah ilmunya. Segera naik, segera ke tanah suci. Kita doakan mereka. Bulan yang kedua yang bulan suci itu adalah setelah Muharram, bulan Rajab yang ada Isra Mi'raj itu. Nabi ke langit. Yang ketiga Zulqa'dah, yang keempat Zulhijjah. Labbaik Allahumma labbaik. Ada peristiwa besar. Jadi kalau begitu kenapa? Ramadan itu kata Rasulullah syahrul mubarak. Ini adalah bulan penuh berkah. Ramadan bulan berkah, pintu surga dibuka. Silakan masuk ke dalam surga. Pintu neraka ditutup. Bisa masuk lagi, neraka ditutup. Setan-setan diikat. Apa aku diikat? Cukup, saya tidak bisa kemana-mana mengganggu orang. Al-Quran diturunkan, puasa diwajibkan, pahala 1000 bulan bagi yang beriktikaf. Yang pertama, kenapa Ramadan itu bulan berkah? Karena pintu surga dibuka. Dari 8 pintu surga, yang tengah-tengahnya namanya pintu birrul walidain, berbakti sama orang tua. Ada pintu sedekah, ada pintu jihad, dan ada pintu khusus untuk orang-orang yang berpuasa. Siapa yang berpuasa hari ini? Angkat tangannya. Oh, ada ustadz yang angkat tangan nggak puasa, ustadz. Astagfirullah. Sekali lagi saya tanya, siapa yang puasa hari ini? Wah, ya semuanya alhamdulillah. Pintu itu namanya pintu Ar-Rayyan. Masuk ke pintunya untuk orang-orang yang ahli puasa, namanya pintu Ar-Rayyan. Siapa di sini yang terpilih masuk surga? Bersama ibunya, bersama bapaknya, memberi mahkota nanti ibunya di surga, memakaikan jubah hijau berwarna-warni. Siapa yang mau duluan masuk surga? Nanti duluan? Enggak. Yang nanti bisa duluan masuk surga itu yang orang-orang tanpa hisab dan tanpa azab, langsung masuk surga nanti ya. Di surga itu nanti, surga yang indah, lantainya terbuat dari intan berlian, dindingnya terbuat dari emas dan perak, musiknya semir
angin surga. Terus pohonnya, akarnya di atas, daun dan buahnya di bawah. Ketika penduduk surga itu ingin makan buah, misalnya apel, habis dipetik, buahnya muncul lagi dan terus segitu seterusnya. Ya. Nah, kali ini kita lanjutkan cerita intinya peristiwa Ramadan. Di langit ada matahari. Di langit sosok makhluk turun dari lapisan langit 7 sampai di langit bumi. Dia adalah malaikat Jibril alaihissalam. Kemudian malaikat Jibril ini berubah, badannya sangat gede, besar seufuk menutupi langit. Gede sekali malaikat Jibril. Kemudian dia berubah menjadi seukuran manusia. Kemudian ada gunung, tidak terlalu tinggi gunungnya. Di punggung gunung ada lubang. Lubang itu namanya Gua Hiro. Di dalam Gua Hiro ada pemuda yang tampan, namanya Muhammad, umurnya 40 tahun. Dia lagi duduk termenung gelisah. Walaupun dia tampan gagah, tetap kelihatan wajahnya lagi gelisah. Dia lagi mikirin sesuatu. Lagi mikirin apa ya? Ada yang tahu nggak? Muhammad lagi mikirin apa? Lagi mikirin mau beli rumah? Enggak. Mau beli mobil? Enggak. Mikirin mau apa? Bayar hutang belum lunas? Enggak. Ternyata Nabi Muhammad mikirin tetangganya yang jahat-jahat. Tetangganya suka berperang waktu itu. Nabi Muhammad bingung. Belum lagi wanita-wanita yang keliling Ka'bah tanpa pakai baju. Anak-anak wanita masih bayi dibunuh hidup-hidup. Belum lagi minuman keras setiap malam, botol, orang pada mabuk. Sampai mabuk sampai pagi. Botol-botol minuman keras banyak sekali di pinggir jalan. Nabi Muhammad merenung, kenapa ini? Maka malaikat Jibril yang sudah berubah seperti manusia ukurannya masuk ke dalam Gua Hiro. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa engkau? Aku Jibril, diutus oleh Allah. Lalu malaikat Jibril membentangkan tulisan sepanduk tulisan, Iqra ya Muhammad. Nabi Muhammad, mana bikari? Aku nggak bisa baca. Mana bikari, apa yang mau saya baca? Iqra ya Muhammad, mana bikari? Sampai yang ketiga kalinya Nabi Muhammad dipeluk erat-erat untuk diajari. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Saya pamit dulu Muhammad. Maka mereka Jibril pamit. Kembali ke langit. Setelah itu Muhammad masih takut dia. Dia terus beres-beres sisa makanan yang tersisa dan pakaiannya dia bawa. Aku harus segera pulang ke rumah. Awas, dari gua itu ke bawah pasirnya tajam-tajam. Coba semuanya lomba duduk rapi. Tepuk satu. Kita bilang yes saja, semangat ya. Tepuk satu. Tepuk dua. Tepuk satu. Tepuk dua. Setelah sampai bawah, Muhammad bertugas menuju rumahnya. Sampai di rumahnya, tok 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 tok. Istriku, assalamualaikum. Mentahani jarang lagi tidur. Siapa itu? Saya Muhammad, suami
selimuti aku. Lalu Muhammad diselimuti. Kenapa suamiku? Aku didatangi oleh makhluk yang seperti ini. Kata Bunda Khadijah, tenang suamiku, kamu adalah orang baik. Kamu suka bersedekah, suka menolong orang, kamu tidak apa-apa. Tetapi di dalam hati Bunda Khadijah, istrinya juga sebetulnya takut. Setelah Muhammad itu tenang, Bunda Khadijah lalu pergi dari rumahnya ke rumah pamannya. Dia pergi ke rumah pamannya, sampai ke rumah pamannya. Pamannya bernama Waraqah bin Naufal, seorang rahib pendeta Nasrani. Paman, siapa itu malam-malam datang? Aku paman Khadijah, keponakanmu. Oh Khadijah, keponakanku, silakan masuk nak. Ada apa? Paman, suamiku didatangi malaikat Jibril. Oh, lalu kemudian terus kalau begitu ceritanya, dia sesuai dengan tanda-tandanya berakhir zaman. Jadi suamiku seorang nabi paman. Iya. Kalau suaminya aku tidak buta dan tidak tua, maka aku akan membela Muhammad di saat Muhammad diusir oleh orang Quraisy. Jadi Muhammad diusir paman. Iya. Akhirnya keesokan paginya Nabi Muhammad dibawalah ke rumah Waraqah bin Naufal untuk mendapatkan penjelasan. Yuk sama-sama turun Al-Quran dalam surah Al-Qadr. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Lailatul qadri khairun min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi'idznihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Tepuk satu. Yes. Pada suatu malam semakin larut, kelelawar keluar dari sarangnya. Seekor anjing keluar dari kandangnya. Semakin larut jam 3 malam. Sahur. Seorang ibu. Aku harus segera membangunkan anakku namanya Cecep. Siapa namanya? Cecep, bangun nak, sahur. Cecepnya masih tertidur, belum juga bangun. Akhirnya ibunya mendekat ke kamarnya. Cecep, bangun nak, sahur. Oh iya ibu, ini benar-benar kita harus sahur. Ya nak, silakan cepat ke kamar mandi dulu. Cecep pun ke kamar mandi, karena kalau bangun tidur biasanya mulut kita bau. Lalu dia sikat gigi, bulat, tahu bulat. Aku mau berwudu. Cecep ini berwudu dulu. Sebelum makan sahur, aku mau sholat tahajud dulu 2 rakaat. Dia sholat Cecep. Allahu Akbar. Selesai sholat, Cecep berdoa untuk orang tuanya. Tapi Cecep lupa. Teman-teman ada yang bisa ajarin Cecep doa orang tua enggak? Siapa yang bisa doa orang tua? Sini. Apa yang bisa? Cecep lupa. Aku lupa teman-teman. Doa orang tua kayak mana? Ada yang bisa doa orang tua? Siapa yang bisa? Ada yang bisa doa orang tua?
tujuannya ini cucu berubah. Kata ibunya, ibu ajarin cucu. Ibu gimana ya? Ibu ajarin cucu doa orang tua. Pinter ibuku, pinter banget. Sekarang aku mau minta ajarin ayah. Ayah ajarin Cecep doa orang tua. Ayah, mana ayahku ini ya? Mana ini ayahku ini ayah? Ayahku pinter banget. Tepuk tangan buat ayah. Cocok akhirnya ke ruang makan. Di meja makan ada nasi, ada sambal, ada ayam goreng, ada jus jeruk, ada es buah. Dia ngambil dulu, minum dulu satu teguk. Dia makan. Yuk bareng-bareng yuk, doa mau makan yuk. Doa mau makan, bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Allah barik lana. Nah, ya. Nih penutup nih teman-teman. Penutupnya intinya Ramadan ini kita harus banyak berbuat amal kebaikan. Kita harus kuatkan iman kita, ilmu kita, dan yang terakhir adalah amal apapun walaupun amal itu kecil teman-teman. Dan hati kita yang harus bersih. Kalau kita salat, kita puasa, kita zakat, tapi hati kita kotor, nanti pahalanya nggak diterima teman-teman adik-adik. Nih ceritanya kayak gini nih penutup tuh. Ada seorang bapak-bapak lomba duduk rapi. Terakhir penutup nih ceritanya nih. Ada seorang bapak-bapak di pesawat duduk dengan tenang. Anaknya lari-lari di pesawat sambil nyanyi, sambil lari-lari di dalam pesawat. Penumpang yang lainnya ngeliatin. Ada yang mau membaca, keganggu. Ada yang mau tidur, keganggu. Ini anak siapa sih ini? Sampai akhirnya pramugari, petugas di pesawat itu melihat anak ini dari tadi main-main terus. Didekatin anak itu, didekatin lalu dia tangkap. Dapat, digendong, diangkat, ditaruh di dekat bapaknya. Pak, ini loh anak bapak. Bapak beli tiket, penumpang lain juga beli tiket, gitu? Beli tiket semua kan? Gak cuma bapak, anak bapak ini loh main-mainan dari tadi bapak kok diem aja. Bapaknya menjawab dengan terbata-bata. Gimana ya? Gimana Pak? Soalnya saya bingung mau ngasih tahu. Kok bingung sih Pak? Sebetulnya saya ini tidak berdua. Saya di pesawat ada 3 orang sama istri saya. Penumpang yang lain yang dengar, sama istrinya. Di mana istrinya? Dari tadi anak bapak ibunya kok membiarkan saja. Di nomor berapa dia duduk? Nggak kelihatan batang hidungnya. Di mana istri bapak? Begini ceritanya. Sebelum naik pesawat, kami bertiga itu kecelakaan mobil. Terus istri saya, ibunya anak, mati di tempat. Tapi keluargaku di kampung nelpon, bawa pulang ke kampung, kuburkan di kampung. Saya bingung. Sampai sekarang anak
belum tahu kalau ibunya meninggal. Wah. Jadi aku mau melarangnya nggak tega. Nanti dia bilang kalau aku larang, bapak ini kok tega larang aku main padahal ibu sudah meninggal. Makanya aku biarin dia bermain, biarlah nanti di kampung keluarganya yang lainnya masih tahu kalau sudah meninggal. Ya, jadi itu akhirnya pramugaranya, maaf bapak kalau seperti itu kejadiannya. Jadi kita nggak boleh memvonis orang, nggak boleh kita lihat kalau kita belum tahu masalahnya. Kita tutup dengan pantun nih. Kalau ada sumur di ladang, boleh kita numpang mandi. Ya, cakep lah ya, boleh kan? Kalau ada sumur di ladang, boleh kita numpang mandi. Kalau ada umur panjang, insya Allah berjumpa lagi. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sudah kita sama-sama dengarkan cerita dari Ustaz Syarif ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala